Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Kalau saudara sudah dapat katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa selalu melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan menceraikan dari orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia melihat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi ini saya ingin berbicara. Saya beri judul khotbah saya, pujian penyembahan di hari Natal yang indah. Amin. Pujian penyembahan di hari Natal yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa saya dan saudara ini diciptakan hanya ada satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ya, Tuhan menciptakan kita itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kawin. Ya, kawin itu prioritas berikut. Ya, Bapak Gembala belum kawin. Ya, tapi harus memuliakan Tuhan dulu. Amin. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesaya 43 ayat 7 mengatakan bahwa kita ini diciptakan, dalam terjemahan lain dikatakan kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan kita, itu tujuannya itu. Ya, Dia menciptakan segala sesuatu di Taman Eden, baru Dia ciptakan manusia. Ya, Dia ciptakan manusia, dan Dia tujuannya, Alkitab mengatakan setiap jam 3 petang Dia datang ke Taman Eden. Dia bersekutu Adam dan Hawa, memuliakan Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Ya, nah itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Saya dan saudara ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Amen. Sehingga kalau kita kembali kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita, maka hidup kita akan berbeda. Amin. Wajah kita akan penuh dengan sukacita. Ya. Kenapa wajah kita seperti pepaya tono? Ya. Ya. Kenapa? Karena seringkali kita ini hidup dalam keluhan. Tidak usah di luar. Ya, saya tidak tahu kenapa selalu balik di suami istri. Tapi tidak usah di luar, di dalam rumah tangga saja. Ya. Seringkali kita mengeluh, istri-istri mengeluh. Yang selalu dinyanyikan adalah pulangkan saja aku pada ibu atau ayahku. Ya. Dulu segenggam emas kau lempar aku. Ya. Ini orang yang kerja di tambang ini. Tapi Bapak Ibu saudara, kenapa? Karena kita tidak tahu dan kita tidak sadar bahwa memang hidup ini penuh dengan tantangan. Amin. Pokoknya yang tidak percaya. Amin. Amin. Sudah amin amin saja. Ya. Jangan mesti dipaksa, dipompa-pompa dulu ya. Jadi jemaat itu, kenapa amin itu perlu? Jangan tunggu amin kalau doa terakhir. Amin. Oh, selesai, puji Tuhan. Amin itu artinya benar, pasti. Amin. 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 Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara memuliakan Dia, meninggikan Dia. Kalau saudara memuliakan Dia, maka wajah saudara akan berbeda. Amin. Amin. Saudara lihat ini, saya tidak sombong, tapi saya suka memuji Tuhan. Saya sudah 54 ini. Ya. Ini jalan Maret tahun depan saya sudah 55. 54. Puji Tuhan, semua normal.
asam urat normal, ya. Asam urat normal, makasih. Asam urat normal, kolesterol normal, ya, tekanan darah normal, ya, gula normal. Saya masih makan apa saja. Kenapa? Kuncinya adalah memuliakan Tuhan. Amin. Supaya kita sehat. Kalau mengeluh penyakit banyak. Tahukah saudara, dalam penelitian itu 90% penyakit itu 90% penyakit itu disebabkan oleh kekhawatiran, keluhan, kekecewaan, kepahitan. Bahkan penyakit-penyakit yang mengerikan seperti kanker. Ya, maaf kalau ada kanker, saudara-saudara, kanker, stroke dan sebagainya, itu kebanyakan oleh karena dia kepahitan lama. Jadi jangan main-main. Dia bilang, hei, memang kita begini sudah, hidup kita ini penuh dengan kepahitan. Nah, kepahitan. Kanker mau kena. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, harus mengampuni. Amin. Amin. Sekali lagi, saya tidak tahu kenapa, saya tidak tulis di sini. Ya. Tapi Tuhan mau supaya saudara jadi orang yang bergembira. Ya. Saudara pikir Maria waktu hamil Yesus itu gampang? Ya. Yang pertama, saudara-saudara, dia menikah dengan Yusuf. Ya. Itu bagi orang Yahudi, kalau seorang hamil di luar nikah itu hukumannya itu dilempari dengan batu sampai mati. Ya, bukan dilempari dengan pot dengan bunga-bunga. Itu masih lumayan. Ya. Ya. Tapi bayangkan, jadi Maria ini sebenarnya kenapa ini kan nyanyian setelah dia berjumpa dengan Elizabeth, Bapak Ibu Saudara. Setelah berjumpa dengan Elizabeth, kemudian dia mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Karena dia tahu tidak gampang. Maria bukan orang terkenal, Maria bukan orang kaya. Semua setuju bahwa dia orang sederhana, tapi dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Dia punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia suka untuk memuliakan Tuhan. Ya, kenapa dia berubah? Oh, ya, dia suka untuk memuliakan Tuhan. Dia suka untuk meninggikan Tuhan. Dan dia memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, jadikan gaya hidupmu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Maka hidupmu tidak sama lagi. Amin. Rumah tanggamu tidak sama lagi. Pekerjaanmu tidak sama lagi. Kenapa? Alkitab Mazmur mengatakan bahwa Allah bertakhta di atas pujian orang Israel. Allah bertakhta di atas pujian kita. Nah, kalau dia bertakhta di atas pujian kita, kemudian saudara ada masalah, menurut saudara Tuhan tolong nggak? Tuhan pasti tolong? Amin? Pasti Tuhan tolong. Kalau dia bertakhta di pagi-pagi, mungkin tidak ada beras, tidak ada uang, tidak ada lauk, tapi engkau mulai pagi itu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Saudara pikir dia tidak akan kirim beras dan ikan buat saudara? Dia dapat melakukan itu. Amin? Dia mau supaya kita kembali memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya, dulu sebelum keusuhan di Ambon, saya dosen di Ambon, dan saya waktu berkhotbah satu kali di satu gereja, dan habis khotbah ada seorang ibu datang dan dia pegang tangan, dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah dengar khotbah Pak Pendeta beberapa kali, dan apa yang Pak Pendeta katakan benar. Satu hari pagi saya bangun, suami saya sudah pergi kerja, kami tidak punya beras, tidak punya apa-apa di rumah. Tapi saya ingat khotbah Pak Pendeta, dan saya mulai menyanyi, memuji Tuhan. Itu ada di luar kota seperti bira begini. Ya, dan dia katakan mendadak ada satu mobil berhenti di depan rumah. Dan mobil itu bel-bel dia, dan dia keluar. Dan sopirnya berkata, Ibu, ada orang dari kota Ambon. Dulu saya di Ambon, kirim beras buat ibu 1 karung. Waktu dia terima beras itu dia menangis. Dia bilang benar apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Kalau kita meninggikan Tuhan, Tuhan akan lakukan mujizat. Amin. Bapak-bapak bangun pagi, ya, ibu-ibu, anak-anak muda bangun pagi, jangan dulu cari handphone. Ya,
Ini zaman media sosial ini, di mana-mana di desa sudah sangat maju juga, di Bira juga sudah. Seringkali orang bangun pagi belum ingat Tuhan, ingat handphone. Cek dulu ada WA masuk, ada Facebook status baru enggak? Ya. Harusnya yang kita cari adalah Tuhan. Amin. Ya, cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Maka saya dan saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya. Karena itu yang Tuhan mau bagi kita. Amin. Dia ingin menyatakan kemuliaannya, tapi saya dan saudara perlu kembali untuk memuliakan Dia. Di setiap waktu, di tempat pekerjaan, memuliakan Tuhan. Sekarang ini teknologi sangat menolong kita. Dengan handphone saja saudara bisa menyanyi, biar suara tidak bagus juga. Ya, karena Tuhan tidak perlu suara keras. Bagus. Tuhan mau saya dan saudara punya hati untuk memuliakan Dia. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar pagi ini. Yang pertama, pujian penyembahan di hari Natal, karena Tuhan ingin kita. Di sini Maria mengatakan Tuhan mau supaya jiwa kita memuliakan Tuhan. Jiwa kita, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Maria sadar. Nah, Bapak Ibu saudara, tahukah kita semua bahwa kita setiap orang ini apa yang disebut dengan trikotomi? Trikotomi itu bagian dari manusia, tubuh, jiwa dan roh. Kita punya jiwa, ya. Jiwa, roh itu ilahi, datang dari Allah. Waktu Adam diciptakan, dia sebenarnya tubuh dan jiwa, tapi dia belum punya roh. Sehingga kita mengatakan Allah meniupkan roh ke dalam tubuhnya, dan dia menjadi makhluk hidup. Tetapi yang kita mau, saya ingin perhatikan dari Maria, dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, jiwa kita ini terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, di sini Maria berkata bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. Artinya Maria menyadari pikiran-pikirannya harus memuliakan Tuhan. Amin. Waktu dia sadar akan apa yang Tuhan percayakan, yaitu dia mengandung bayi Natal, yaitu Kristus, Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Secara keadaan, situasi dia sangat sulit. Secara situasi ini berbahaya, tapi dia harus menaruh pikirannya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dia harus menaruh dalam pikirannya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan pasti menolong dia. Jadi dia punya pikiran ini diubah. Ya, itu sebabnya dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya. Daud juga berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Kalau saudara banyak baca Mazmur, dia selalu bicara tentang jiwa. Ya, kenapa? Ya, menurut seorang pengkhotbah terkenal bernama Joyce Meyer. Kalau saudara sering dulu parabola di U Channel itu ada seorang ibu Amerika yang suka berkhotbah, Joyce Meyer namanya. Dia berkata begini, peperangan terbesar orang percaya itu di pikiran. Kalau orang menang dalam peperangan pikiran, dia menjadi orang yang paling sukses, bahagia, diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena pikiran ini pengaruh sekali. Ya, itu sebabnya bangun pagi, saudara, setel pikiran. Bagaimana setel pikiran? Jangan pikir dulu utang, ya. Jangan dulu pikir cicilan motor. Ya, jangan dulu pikir pinjaman di koperasi. Ya, jangan. Bangun pagi setel pikiran dulu. Aku amal memuliakan Tuhan. Amin. Pikiranku mesti setel dulu. Hari ini hari berkat. Pikiranku mesti setel. Ya, pikiranku mesti setel. Pikiranku mesti setel. Oh, hari ini hari dimana doa-doamu pasti dijawab. Amin. Mulai setiap pagi setel pikiran.
doa-doa saya pasti dijawab Tuhan. Hari ini apa yang saya kerja, kalau saudara kerja di tambal emas, hari ini saya percaya bahwa saya akan temukan satu potongan emas minimal 10 gram. Amin. Jangan bangun pagi langsung pikiran, ya ampun, sama orang susah, coba cari beberapa minggu ini tidak dapat. Enggak. Kalau saudara punya pikiran yang benar, kenapa? Karena pikiran ini menyangkut memikirkan Tuhan, loh. Saudara, kenapa saudara harus berpikir benar? Karena Tuhan benar. Kenapa saudara harus berpikir benar? Baik, itu sebabnya Paulus bilang, semua yang benar, semua yang indah, semua yang patut dipuji, pikirkan itu. Ya. Hari ini saya jadi suami yang terbaik, istri dan anak-anakku akan bangga dengan saya. Amin. Engkau harus menyetel pikiranmu. Kenapa engkau jadi orang yang stres? Karena selalu berpikir negatif. Rubah. Ya. Kenapa? Karena waktu engkau berpikir yang negatif, ya, sebenarnya engkau sedang mengizinkan. Begini saudara, hanya ada dua dampak yang terjadi dengan sikap kita. Kalau kita punya pikiran yang positif, benar, indah, mulia, patut dipuji, itu nama Tuhan ditinggikan, betul? Tapi kalau saudara punya pikiran jelek, negatif, salahkan orang, kepahitan, saudara sedang memuliakan setan. Jangan bilang, Pak, kita begini sudah. Memang kita ini dan dulu yang negatif, mau bikin apa sudah. Jadi sudah. Nah setan, karena tadi saya sudah bilang, Mazmur mengatakan bahwa kita memuji Tuhan, Tuhan bertata, betul? Kalau saudara berpikiran negatif, saudara kepahitan, saudara marah-marah, saudara selalu membuat masalah, yang ditinggikan siapa? Yang bertata siapa? Setan yang bertata, iblis yang bertata. Itu sebabnya makin banyak masalah. Coba saudara bangun pagi, saudara marah-marah, sepanjang hari itu jadi masalah, betul nggak? Kenapa? Karena engkau sudah memulai dengan berpikir yang salah, dan iblis sudah mengambil bagian. Iblis mengambil alih hidupmu, sehingga hidupmu tidak menjadi berkah. Kalau engkau mau menjadi orang Kristen yang dewasa, mulai setiap hari dengan berpikir yang benar. Amin. Amin. Bilang dengan saya mau berpikir yang benar. Ayo sama-sama kuat. Saya mau berpikir yang benar. Saya mau berpikir yang indah. Saya mau berpikir yang mulia. Saya mau berpikir yang patut dipuji. Kalau itu yang saudara lakukan, hidupmu tidak salah. Tuhan, kenapa? Karena peperangannya sudah menang, yang seperti saya tadi katakan, betul? Ya. Yang kedua, jiwa itu terdiri dari perasaan. Bangun pagi, saudara-saudara, harus mulai dengan perasaan yang senang, sukacita. Masalah masih ada, persoalan masih ada, utang masih ada, tapi perasaan saudara harus sukacita. Amin. Perasaan saudara harus yakin bahwa Tuhan akan menolong saya hari ini. Amin. Tolak semua perasaan negatif. Tolak di dalam nama Yesus semua perasaan negatif yang iblis berusaha mau tanam. Amin. Waktu saudara tolak itu, ya khawatir, bangun pagi khawatir, hari ini harus bayar ini, Tuhan bagaimana? Tolak dalam nama Yesus. Amin. Maria melakukan itu. Dia jiwanya, dia dorong jiwa. Itu sebabnya Mazmur tadi saya katakan Daud, dia katakan apa? Tenanglah hai jiwaku. Karena yang suka berontak ini jiwa, pikiran, perasaan, ya. Saudara, semua perasaan negatif harus dibersihkan. Perasaan negatif terhadap suami, curiga terhadap suami, ya. Itu pun sebaliknya, anak-anak juga seperti begitu. Kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan, kalau saudara mau lihat kemuliaan Tuhan, perasaan saudara harus dibereskan. Amin. Bangun pagi, mulai buka mata, mulai sukacita. Saya bersukacita karena Tuhan. Amin. Ya, perasaannya harus senang.
menjadi negatif, betul? Coba kalau saudara, ini contoh. Saudara, di sini ada yang pernah bertengkar dengan seseorang sangat serius, pernah? Betul? Coba, kau sebelum, tidak apa-apa. Kita semua pernah bertengkar, betul tak? Coba ada? Ini yang normal ya. Wah, ini luar biasa orang sana ya. Tapi kalau saudara sudah tidak suka orang, ini contoh ya. Perasaan saudara bertengkar dengan dia. Saudara dia mukanya saudara. Dia saudara. Mana lagi? Kalau kita lihat dia, kita memang muntah saudara. Karena sudah tidak suka, betul tidak? Perasaan saudara sudah tidak enak, betul? Ya. Siapa di sini yang pernah punya mantan? Ya. Yang dilukai, ya. Yang tersakiti. Ya. Sampai saudara bilang, saudara wanita ya, saudara bilang semua laki-laki sama. Ya. Sampai mati kita tidak akan ampuni dia. Ya ada, kalau ada bertobat sebenarnya. Terus kan sampai mati. Nah ini bahaya, ini kepahitan namanya. Coba kalau saudara sudah tidak suka orang, ya, saudara dilukai, saudara ketemu dia, biar dia mau bikin baik juga, biar dia mau jadi malaikat juga. Saudara akan pikir apa? Omong kosong. Dia begitu. Lalu kan kita begitu. Perasaan kita. Itu sebabnya jiwa kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Perasaan kita, pikiran kita harus dibereskan. Kalau umat Tuhan di tempat ini mau supaya saudara dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bereskan jiwamu. Harus punya jiwa untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah punya jiwa untuk memuliakan Tuhan, saudara akan melihat pikiran, perasaan yang terakhir adalah kehendak. Kehendak itu tindakan. Ada kalanya kita punya pikiran sudah baik, perasaan baik, tapi malas dalam tindakan. Ya, contohnya bangun pagi, saudara sudah dengar khotbah ini, saudara puji Tuhan mulai sekarang. Saya mau memuji Tuhan tiap bangun pagi. Saya mau memuliakan Tuhan. Tapi waktu bangun, mau bangun, aduh masih mengantuk, aduh mau menyanyi lagi, aduh dingin lagi, aduh. Jadi saudara akan menghadapi masalah, tantangan di dalam kehendak saudara. Nah saudara harus punya kehendak untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara harus punya kehendak. Ya. Saya tanamkan dalam diri saya untuk memuliakan Tuhan. Saya mau memuji Tuhan. Itu sebabnya kemanapun saya pergi, saya belajar. Contohnya, saya sudah komitmen. Ini bukan kesombongan, tidak. Saya tidak lebih baik dari saudara. Tapi saya komitmen pagi 1 jam dengan Tuhan, dengan keluarga. Malam 1 jam menyembah Tuhan. Nah kemudian saya naik kapal kemarin. Dan juga seringkali naik kapal ke daerah, ke Halmahera. Saudara, tidak mungkin kan kita di kapal putar lagu rohani. Ada banyak orang beragama lain. Ada orang pakai jilbab di sebelah. Nanti orang bilang ini apa ini? Ya. Jadi saya pakai headset, saudara. Saya bari-bari, saya putar lagu, tapi saya menyembah Tuhan. Saya menyembah. Keinginan saya, kehendak saya hanya untuk menyembah Tuhan. Ya. Kenapa itu perlu? Kenapa saudara? Karena waktu kita punya kehendak untuk memuliakan Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara, hidup ini kalau saudara mau lihat mujizat, 3 hal ini perhatikan ya. Pikiran saudara harus benar, kehendak, perasaan saudara harus benar, kehendak saudara adalah benar, melakukan yang benar, bekerja. Saya mau diberkati, saya harus bekerja. Ya, saudara, saya mau katakan bekerja itu adalah perintah Tuhan. Amin. Tuhan mau kita kerja. Dalam kerja kita, kalau pikiran sudah benar, perasaan sudah benar, waktu kerja mujizat pasti terjadi. Berkah pasti dicurahkan. Kalau
kalau semua sudah dibereskan. Perhatikan saudara, perhatikan orang Israel. Alkitab mengatakan waktu mereka keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan tembok Yeriko. Ya, tembok Yeriko, tembok yang sangat tebal. Diperkirakan tebalnya 6 meter. Karena 3 kereta bisa lewat. Satu kereta itu 2 meter lebarnya. Jadi 3 bisa lewat di sekitar 6 meter. Bahkan bisa 6 meter lebih. Kemudian artinya temboknya itu sangat tebal. Dan Tuhan mengatakan runtuhkan tembok itu. Ya, tapi yang dilakukan adalah Alkitab mengatakan Tuhan berfirman kepada mereka, 6 hari jalan mengelilingi tembok itu. 6 hari jalan, jangan bicara satu kata pun. Ya, ada seorang pengkhotbah, ya, Krisman sama dia bilang begini. Saudara bayangkan waktu mereka keliling tembok itu. Kalau saudara suka nonton atau pernah nonton film perang-perang dulu, itu kalau orang keliling tembok mau serang, itu tentara yang ada di kota itu, Tuhan ada di atas tembok, betul nggak? Orang siap dengan tembok. Nah bayangkan kalau orang keliling, kemudian Tuhan bilang jangan bicara satu kata pun. Artinya di hati mereka bilang, Tuhan terima kasih. Engkau janji tembok ini untuk kami percaya. Engkau baik, engkau luar biasa, engkau dahsyat. Engkau akan membuat mujizat hari ini. Engkau akan terus melakukan mujizat. Jadi orang jalan, orang sedang jalan dia tidak boleh berikut, ada batu, pak. Ya, bukan ke penyakit lama mau kamu, mau mati, betul nggak? Betul nggak? Karena ini kan jalan keliling. Lalu orang di atas itu, saudara nggak mungkin lempar kue. Betul enggak? Kalau tidak, lama ini kue. Enggak. Pasti orang lempar batu, lempar telur busuk. Tuhan diam. Jangan bicara. Kenapa? Karena kalau bicara mujizat bisa gagal. Apalagi mengeluh. Apalagi tidak percaya. Ya. Kenapa saudara? Waktu malaikat Tuhan bertemu dengan Zakaria. Zakaria sudah tua, dia imam besar, dia masuk di bawah terus. Waktu malaikat Tuhan ketemu dengan dia, malaikat Tuhan dan segala doamu Tuhan sudah dengar. Kenapa waktu dia keluar dari bawah terus dia harus bisu? Kenapa? Karena Tuhan tahu. Nah ini bahaya. Orang bisa menggagalkan mujizat, mulutmu bisa gagalkan mujizat. Mengeluh, bersungut-sungut itu menggagalkan mujizat. Itu sebabnya Tuhan sulit bikin dia bisu. Engkau akan bisu sampai hari di mana anak itu dilahirkan. Kan tadi berdoa. Orang banyak berdoa, orang pemimpin agama belum tentu dia sungguh-sungguh percaya. Kadang-kadang kita yakin tadi doa, tapi percaya. Sudah berdoa begini lama juga sama saja. Ya. Nggak ada jawaban. Itu sebabnya kita tidak lihat mujizat. Itu sebabnya Zakaria harus bisu. Artinya apa? Saya dan saudara Tuhan mau supaya tadi saya sudah bilang, jiwa kita, perasaan, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita harus benar. Amin. Saya selalu melihat mujizat di hari Natal. Amin. Amin. Al mendadak ada orang kirim baju baru dari Manado. Ini yang mustahil. Amin. Saya bilang, siapa mau kirim? Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya. Tuhan bisa pakai apa saja. Sudah percaya? Amin. Tapi Tuhan mau engkau bergembira. Saya bicara kepada saudara. Ya, saya ingin bersaksi tentang diri saya sendiri. Tidak perlu jauh-jauh. 2019 saya keluar dari pengembalaan, tidak ada masalah. Saya mengambil keputusan keluar dari Kelurahan di Jailolo, perintisan yang saya layani. Gereja itu sedang berkembang luar biasa. Kami beli tanah yang 58 kali 87. Ya, tanah yang besar sekali. Kami sudah bangun pastowi 8 kali 16. Kami sudah bangun fondasi 22 kali 42.
sudah corti yang naik, tapi Tuhan suruh saya pulang, bukan pulang, balik ke Manado. Saya minta permisi jemaat, saya keluar. Ya, dan pas saya keluar, masuk tahun 2000 Januari, COVID. Saya tidak bisa pergi kemana-mana, saya tidak bisa pelayanan kemana-mana. Saya tidak bisa mengajar, sekolah juga tidak ada mahasiswa. Saya tidak punya penghasilan 1 sen pun. Apakah Tuhan bisa melakukan mujizat? Amin. Bisa. Ya, orang minta rekening saya, minta transfer. Mendadak ada WA masuk, Pak Pendeta boleh minta rekening. Saya kirim mendadak 5 juta sudah masuk, 2 juta masuk. Tuhan punya banyak cara untuk berkati kita. Amin. Yang penting kita memuji menyembah Tuhan. Jiwa kita memuliakan. Ya, bahasa Yunani untuk memuliakan itu berasal dari kata megaloona. Megaloona itu artinya membesarkan. Ya, memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan. Jadi saudara harus besarkan Tuhan, jangan besarkan setan. Kalau saudara mengeluh, saudara sudah membesarkan setan. Contohnya saudara, hidup ini susah, setan bilang terus, bagus. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan terima kasih, saya punya hidup yang spesial. Hari ini hari mujizat Tuhan. Amin. Hari yang luar biasa. Waktu saudara memuliakan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Amin. Dan itu sudah dibuktikan. Elia pergi di tepi sungai Kerit 1 tahun, tiap pagi roti dan daging. Burung gagak itu burung pemakan bangkai, saudara. Ya, itu jenis burung buas. Ya, dia itu rakus, saudara. Dia Tuhan utus untuk memberi makan. Dia ambil roti dan daging dari mana? Ya, ini sudah terjadi kelaparan. Nanti sama susah toh. Pasti orang susah roti, susah daging. Betul tak? Diambil dari mana? Diambil dari Herodes, musuh Elia. Kalau saudara memuliakan Tuhan, Tuhan pakai musuh untuk berkati engkau. Amin. Orang yang tidak suka dengan engkau mendadak kirim paket. Karena tolong beli kami di kapal Mediterante dulu. Kita ada kirim 1 dos baju buat ngadepin keluarga. Dahsyat. Amin. Mendadak ada yang kirim kue dari Jairus. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Nah, setel pikiran. Amin. Ya, orang-orang tua setel pikiran. Siapa bilang orang tua harus sakit-sakitan? Siapa bilang? Itu kan dibilang dokter toh. Kalau engkau sudah 60, 70 gitu, engkau ke dokter akan bilang, Pak, Ibu, ini penyakit orang tua. Saudara pulang datang, aduh, bilang, ini penyakit orang tua. Terus bilang begitu. Tapi sekarang ada ayat yang bilang orang tua harus sakit-sakit. Ada ayat? Nah, kenapa kita lebih percaya dokter daripada ayat firman Tuhan? Kenapa? Karena jiwa kita tidak dikuasai oleh Tuhan. Amin. Justru Alkitab bilang, orang-orang yang ditanam di bait Tuhan sampai masa tua pun mereka terus berbuah. Amin. Ditanam di bait Tuhan itu bicara tentang hidup dalam pujian penyembahan. Artinya saudara yang tua pun masih tetap bisa sehat, bisa berbuah, bisa menjadi berkat. Ya, beberapa teman saya sudah meninggal. Ya, beberapa teman saya sakit-sakitan. Saya bersyukur tiap pagi saya berdoa, saya katakan terima kasih buat kesehatan. Ya, ada masalah sedikit namanya usia, tapi bukan sakit-sakitan. Ya, bukan dikuasai oleh penyakit akhirnya jadi negatif. Orang sini bilang hukum tuh kalau salah. Ya, suka cerewet, pamaki, sutua begitu tidak jadi berkat buat anak cucu. Ya, karena itu sudah lama, kebiasaan itu sudah lama. Dia puncak jadi tua. Jadi harus jadi orang positif sehingga tua pun tetap positif. Amin. Orang
datang ketemu masih sukacita. Amin. Karena itu yang Tuhan mau. Jiwa kita memuliakan Tuhan. Bangun pagi, tinggikan Tuhan. Saya suka berkata begini. Saya heran ya, orang kalau menyanyi lagu rohani di rumah atau di jalan, di kebun, tidak pernah doa angkat tangan. Doa angkat tangan kalau di gereja. Ada aturan angkat tangan harus di gereja. Siapa yang ngatur begitu? Tidak ada kan? Padahal firman Tuhan berkata bahwa setiap laki-laki angkat tangan untuk memuliakan Tuhan. Waktu itu angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Jadi di kebun pun angkat tangan buat tanamanmu, buat palamu, buat cengkehmu, buat kelapamu supaya Tuhan berkati. Amin. Ibu-ibu di rumah angkat tangan menyembah Tuhan. Lepaskan berkat di atas rumah, atas suamimu, atas anak-anakmu, atas cucu-cucu. Lepaskan berkat, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Nah, pujian yang kedua, pujian penyembahan di hari Natal, maka bergembiralah karena Tuhan. Maria berkata, hatiku bergembira karena Dia. Ya, hatiku bergembira karena Dia. Kata yang dipakai untuk bergembira itu adalah ya, ageloaho. Ageloaho itu bukan saja bergembira, saudara, ya, sangat bersukacita. Ageloaho itu juga mempunyai arti menikmati. Artinya saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan mau kita bergembira karena Tuhan. Amin. Coba tepuk tangan di sebelah dan bilang, Nana harus bergembira karena Tuhan. Ayo deh, kenapa kamu takut-takut? Aku musuh apa? Ya. Betul, coba tepuk. Kalau pun aku musuh, tepuk dia bilang, Nana harus bergembira. Ya. Iya, harus bergembira karena Tuhan. Amin. Kita ini gembira kalau habis timbang kopra, habis timbang cengkeh, ya, habis dapat emas, ya, pantasan gembiranya sesaat. Habis timbang gembira, tapi kemudian tukang kredit sudah di depan rumah. Ibu, ya, tolong bayar gorden dulu, tolong bayar. Gembira hilang. Karena bergembira karena baru terima doi, pantas, ya, baru terima uang. Ada telepon, Nana bantu ini kita ke saudara di mana ada telepon, Nana kirim doi ke bantu ini anak ada sakit masuk rumah sakit. Ya, gembira sudah karena doi sudah sekali. Karena bergembira karena uang, karena sesuatu. Padahal sesuatu itu tidak tetap, betul? Betul? Yang tetap itu siapa? Tuhan. Amin. Coba baca Mazmur 37 ayat 4. Coba semua baca. Saya tidak baca. Saudara yang baca saja. Mazmur 37 ayat yang ke-4. Ya. Semua sudah dapat baca bersama-sama? 37 ayat 4. Ada yang masih buka? 37 ayat 4. Ada yang masih cari sama? 37 ayat 4. Kalau semua sudah dapat baca dengan suara keras sampai temanmu di sebelah dengar. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran. Amen. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. 3, 2, 1. Hanya beberapa yang amin. Artinya saudara belum bergembira. Ya, harus saudara amin. Amin. Mazmur itu ditulis oleh Daud. Daud dalam hidupnya melihat banyak mujizat, dan dia kasih satu resep. Engkau ingin sesuatu, engkau pengen rumah yang baik, engkau pengen mobil, engkau pengen motor, engkau pengen keluarga bahagia, engkau ingin hidupmu diberkati,
bergembira karena Tuhan. Amin. Jangan bergembira karena harta. Jangan bergembira karena semua baik. Karena hidup ini berjalan. Ada titik di mana ada situasi, ada kondisi di mana saudara akan merasa tidak baik. Tapi situasi tidak baik tidak berarti tidak ada mujizat. Kalau fokus kegembiraanmu, fokus sukacitamu, fokusnya bukan kepada apa yang engkau punya, tapi kalau engkau fokus kepada Tuhan, engkau bergembira karena Tuhan, engkau bersukacita karena Tuhan, engkau menikmati hidup ini karena Tuhan. Saya percaya apa yang diinginkan hatimu, Tuhan akan kerja, Tuhan akan lakukan mujizat, Tuhan akan melakukan hal yang besar. Amin. Ambil keputusan mulai hari ini. Saya mau bergembira karena Tuhan. Biar suami tidak baik, tapi saya mau bergembira karena Tuhan. Biar istri tidak baik, saya mau bergembira karena Tuhan. Biar ekonomi tidak baik, saya mau mulai tiap pagi dengan bergembira karena Tuhan. Saya bangga punya Tuhan. Saya bangga punya Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, waktu engkau bangga karena Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat. Ya, ada ungkapan yang mengatakan begini, kalau engkau mengatakan Tuhan itu baik, dia akan baik. Jadi hati-hati, jangan suka mengatakan Tuhan, Tuhan ini mempersusah bayar juga. Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Dia mau engkau kembali untuk memuliakannya. Amin. Engkau bergembira karena Tuhan. Engkau bergembira karena Tuhan. Ya, muliakan Tuhan. Mulai tiap pagi memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil begitu. Dia berjanji kalau engkau bergembira karena dia memberikan apa yang diinginkan. Seringkali orang bilang, Pak Pendeta, bukankah Tuhan hanya mengabulkan kebutuhan, bukan keinginan? Saudara, ayat itu bilang Tuhan mengabulkan keinginan. Ada orang bilang Tuhan tidak kabulkan keinginan. Salah. Firman Tuhan bilang Tuhan kabulkan keinginan. Ya. Jadi keinginanmu yang terbesar apa? Yang tidak secara manusia tidak masuk akal. Ya, secara contohnya, saudara pengen rumah yang baik, rumah yang bagus, penghasilan tidak cukup. Bagaimana? Resepnya ada. Bergembira karena Tuhan. Bukan berarti saudara tidak kerja bagian saudara, tapi gembira karena Tuhan. Saya baru bulan 11. Kalau saudara ingat, karena saya tadi malam dengar lagi khotbah saya, karena saya tidak mau ulang cerita, ulang contoh, ulang yang saya khotbah yang lalu di sini. Jadi saya dengar lagi, ya. Saya di khotbah itu saya bicara tentang saya punya rumah di Manado. Tapi tahu saudara bahwa kemarin bulan yang lalu saya sudah selesai mencicil rumah itu dan milik, saya sudah dapat sertifikatnya. Rumah itu milik saya. Dan saya mau katakan, saya mulai dengan saya tidak punya uang 1 sen. Saya tidak keluarkan 1 sen. Saya hanya datang di bank. Saya sudah cerita kepada saudara, saya cuma tanda tangan orang Chinese Katolik di Manado, tolong saya. Semua dia tolong. Saya memang cicil. 15 tahun saya sudah punya rumah. Ya, rumah dengan 3 kamar dengan halaman yang luas. Pak Pendeta Yudikson sudah ke rumah saya. Nah, karena saya belajar bergembira karena Tuhan. Bukan karena saya punya gaji sebesar dan saya senang. Ya puji Tuhan kalau yang punya penghasilan besar. Tapi bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah. Amen. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan? Tidak ada. Semua Tuhan bisa bikin. Amin. Yang saudara minta tidak masuk akal pun Tuhan bisa. Ya. Yang penting saudara mampu untuk terima. Ya. Kecuali saudara minta pesawat, kalau saudara tidak punya bandara. Kalau mobil, saudara masih punya minimal masih punya pinggir jalan di depan rumah, masih ada parkir di sini, masih bisa. Ya. Kalau pesawat Tuhan tidak jawab. Jangan. Kalau itu saya juga tidak pernah minta pesawat. Dan saya juga tidak mau bawa nanti pesawat jatuh kita mati cepat. Jangan minta pesawat, minta rumah, minta kebutuhan. Tapi mesti gembira karena Tuhan. Amin. Amin. Bangun pagi bergembira. Bangun pagi ambil HP putar lagu. Sekarang sudah punya internet di sini. Download lagu-lagu. Saya sudah bilang ke Pak Gembala, ya
Saya pakai voice of worship tiap pagi, ya, menyembah Tuhan 1 jam. Saya bergembira karena Tuhan, bukan karena saya punya penghasilan. Saya tidak ada penghasilan sampai sekarang, saudara. Istri saya tidak ada penghasilan, tapi kami belajar bergembira karena Tuhan. Amen. Maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Dia Tuhan yang baik, saudara. Engkau belum tahu dia punya kebaikan. Saya berani bilang, engkau belum tahu. Dia terlalu baik. Amen. Tapi engkau harus bergembira karena dia. Mulai setiap pagi dengan Tuhan, engkau dasar, engkau luar biasa, engkau baik. Engkau baik bagiku, engkau baik bagi suamiku, engkau baik bagi anak-anakku, engkau baik bagi istriku, engkau baik bagi pekerjaanku, engkau baik. Muliakan dia, muliakan dia, muliakan. Isi rumahmu dengan memuliakan dia. Bergembira, Tuhan, aku tahu engkau baik, engkau baik. Tahukah saudara, ya, kejengkelan itu menghambat mujizat. Jangan bangun dengan jengkelin suami, jengkelin anak. Belajar untuk kendalikan, belajar untuk memuliakan Tuhan, belajar untuk melihat positif. Karena memang hidup kita sudah negatif sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Semua orang negatif, ya, saudara akan mengalami kesulitan, ya. Jadi belajar untuk bergembira karena Tuhan. Amin. Maria bergembira karena Tuhan, dan dia melahirkan juru selamat bagi kita semua. Bergembira karena Tuhan. Tuhan itu baik.